Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas terkait Ibnu Khaldun. Next. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu Muhammad Fajar Fauji, Masruroto Kamalia AM, Iis Mita Nuraini, Radwa Ananda, Genta Intan Al-Fatihah, saya sendiri Iqbal Agri Ginting, dan Retno Dwi Atmojo. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, langsung saja untuk yang pertama yakni tentang biografi Ibnu Khaldun sendiri. Jadi, Ibnu Khaldun adalah seorang historiografi dan sejarawan Muslim Arab pada abad ke-14. Ia dianggap sebagai salah satu bapak ilmu sosiologi, historiografi, dan ekonomi modern. Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Abdul Ar-Rahman bin Muhammad bin Hasan bin Jabar bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Ar-Rahman bin Khaldun. Dia dilahirkan di Tunisia, Afrika Utara pada 27 Mei 1332 Masehi atau 1 Ramadan 732 Hijriah. Beliau dilahirkan dari keluarga pendatang dari Andalusia, Spanyol Selatan, yang kemudian pindah ke Tunisia pada pertengahan abad ke-7 Hijriah. Asal keluarga Ibnu Khaldun ini yang sesungguhnya yaitu dari Hadramaut, Yaman Selatan. Nama Ibnu Khaldun sendiri sebenarnya diambil dari nama kakeknya yang ke-9, yakni Khalid bin Utsman, sebagai anggota pasukan Arab menakluk wilayah bagian selatan Spanyol. Khalid kemudian lebih terkenal dengan panggilan Khaldun karena sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di penduduk Andalusia dan Afrika Barat, yaitu waktu itu ada penambahan kata di belakang namanya sebagai penghargaan kepada keluarga penyandangnya atau pendatangnya. Dengan demikian, Khalid berubah menjadi Khaldun. Ibnu Khaldun ini menghabiskan lebih dari 2/3 umurnya di kawasan Afrika Barat, yang sekarang ini berdiri negara-negara seperti Tunisia, Aljazair, Maroko, serta Andalusia yang terletak di ujung selatan Spanyol. Ibnu Khaldun sendiri menerima pendidikan yang berkualitas dari beberapa guru terbaik di kotanya. Jadi gurunya itu direkrut untuk mengajarinya tata bahasa, jurisprudensi, hadis, retorika, biologi, dan puisi. Ibnu Khaldun juga menghafal Al-Quran, mempelajari tata bahasa lainnya, retorika, biologi, hadis, dan puisi lain-lainnya. Ibnu Khaldun ini wafat di Kairo, Mesir pada 25 Ramadan 808 Hijriah atau 19 Maret 1406 Masehi. Ibnu Khaldun meninggal pada usia 74 tahun di Mesir dan jenazahnya dimakamkan di pemakaman para sufi di luar Bab Al-Nasir, Kairo. Oke, next. Masuk pada karya Ibnu Khaldun. Karya Ibnu Khaldun tercipta berdasarkan banyak konsep dan teorinya. Tidak sedikit pemikir sejarah mengatakan bahwa Ibnu Khaldun merupakan penggagas filsafat sejarah dikarenakan karyanya yang berisikan tentang gagasan-gagasan yang cemerlang terkait sejarah dan banyak dikenal di belahan dunia. Adapun penelitian yang paling terkenal yaitu Mukadimah yang telah memberikan banyak inspirasi bagi para intelektual barat maupun Islam dalam membangun peradaban. Mukadimah juga membahas tentang masa kelam Eropa yang pada masanya masih terbelakang dalam ilmu pengetahuan. Selain itu, dalam karya tersebut juga dibahas tentang beberapa peradaban, kebudayaan, kehidupan sosial ekonomi suku Baduy, dan membahas tentang negara dan bagaimana tercipta atau runtuhnya suatu negara. Selanjutnya pada karyanya Kitab Al-Bard menjelaskan tentang sejarah bangsa Arab dan generasi serta dinastinya sejak kelahiran Ibnu Khaldun. Karya selanjutnya yaitu Al-Tarikh. Ibnu Khaldun menuliskan biografinya sendiri di dalam karyanya tersebut. Adapun karya Al-Tarikh ini membahas tentang sejarah bangsa Barbar dan suku-suku yang lainnya seperti Nawata, Mahmudah, Baranis, dan Zanata. Dalam karya tersebut juga Ibnu Khaldun membahas tentang sejarah dinasti-dinasti yang ada pada masanya, yaitu dinasti Bani Hafs, dinasti Bani Abdul Wad, dan dinasti Bani Maryam. Masuk pada konsep Ibnu Khaldun. Konsep negara menurut Ibnu Khaldun disebut juga sebagai asabiyah. Nah, asabiyah ini diartikan sebagai solidaritas sosial. Ya, kalau
dikaitkan dengan hubungan darah, maka akan mempunyai arti dan tujuan yang sama. Karena kan hubungan darah ini mempunyai kekuatan yang mengikat pada kebanyakan manusia, dengan kekuatan itu dapat membuat mereka ikut merasakan tiap kesakitan yang menimpa mereka. Lalu, kunci terbentuknya negara dengan menggunakan konsep asadia, menurut Ibnu Khaldun, ia berpendapat kalau misalnya manusia tidak bisa menciptakan negara tanpa dukungan rasa persatuan dan solidaritas yang kuat. Nah, dalam proses pendiriannya suatu negara dibutuhkan perjuangan yang sungguh-sungguh atau kerjasama dan tolong-menolong yang erat dalam suatu kelompok yang berbentuk sedemikian rupa sehingga anggota kelompok itu masing-masing bukan saja hanya membantu, tetapi bersedia mengorbankan jiwa untuk kepentingan bersama. Dan ini menurutnya adalah suatu gejala alami bagi manusia dalam proses berdirinya suatu negara. Menurut Ibnu Khaldun, asabiah dalam proses berdirinya suatu negara secara alamiah, jarang ada negara mampu melebihi dari 3 generasi. Umur tersebut bisa lebih panjang, lebih pendek, atau tergantung seberapa kuat unsur asabiah di dalamnya yang dapat bertahan. Next. Karir politik Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun pernah menjadi tukang stempel surat pemerintahan pada pemerintahan Ibnu Tafrakin. Lalu Ibnu Khaldun melarikan diri karena terjadi peperangan di Tunisia pada awal tahun 753 Hijriah. Setelah itu, Ibnu Khaldun bekerja sama dengan Sultan Abu Inan di Tlemen sebagai sekretaris Sultan Abu Inan dari Maroko. Lalu Ibnu Khaldun mengambil jabatan di dunia politik dan bekerja sama dengan Amir Abu Abdullah Muhammad yang merupakan musuh dari Sultan Abu Inan. Hal tersebut menyebabkan ia dipenjara selama 2 tahun. Lalu setelah dipenjara 2 tahun, ia dibebaskan oleh Hasan bin Umar dan dikembalikannya ke jabatan yang sebelumnya. Setelah dikembalikan ke jabatan sebelumnya, ia menjadi sekretaris dan penasehat di masa pemerintahan Abu Salim. Pada tahun 766 Hijriah, terjadi intrigue politik yang menyebabkan Ibnu Khaldun dicurigai dan menyebabkan ia pindah ke Granada. Setelah ia pindah ke Granada, ia bergabung ke pemerintahan 5 dari Granada dan menjadi duta besar. Lalu ia menjadi Perdana Menteri dari Abu Abdullah, penguasa Boki pada tahun 776 Hijriah, dan yang terakhir Ibnu Khaldun mundur dari dunia politik dan mengembangkan pemikiran politiknya pada tahun 769 Hijriah. Next. Kritik pemikiran Ibnu Khaldun. Dalam kitab Mukadimah, Ibnu Khaldun mengungkapkan bahwa sesungguhnya ilmu sejarah merupakan disiplin ilmu yang mazhabnya tinggi, memiliki manfaat yang besar dan tujuan yang mulia. Sejarah membuat seseorang mengenal kondisi bangsa-bangsa terdahulu yang tercermin dalam akhlak mereka. Menurut Ibnu Khaldun, sejarah membuat umat manusia ini mengetahui para nabi melalui biografi mereka, serta para raja melalui negara dan kebijakan politik mereka. Bagi siapapun yang mengikuti jejak historis itu, maka dapat bermanfaat jika ingin mempraktekkannya dalam urusan agama dan dunia. Ibnu Khaldun juga menjelaskan bahwa penulisan sejarah membutuhkan sumber rujukan yang banyak serta pengetahuan yang bermacam-macam. Dia juga membutuhkan nalar yang baik serta ketelitian. Dua sifat ini yang akan membawa para sejarawan pada kebenaran serta menyelamatkan dari kesalahan. Dia pun mengatakan bahwa kritikannya terhadap para sejarawan yang salah dalam mengenal sejarah. Menurut Ibnu Khaldun, jika informasi sejarah hanya didasarkan pada nukilan tanpa memiliki pengetahuan yang jelas terhadap prinsip-prinsip adat, kaidah-kaidah politik, tabiat peradaban, atau tentang kondisi-kondisi organisasi sosial masyarakat, maka akan sering menyimpang dari jalan kebenaran. Next. Selanjutnya, pemikiran politik Ibnu Khaldun tentang kepemimpinan dalam Islam. Terdapat 5 pemikiran politik Ibnu Khaldun dalam hal kepemimpinan, diantaranya 1. Negara. Menurut Ibnu Khaldun, negara mempunyai keterkaitan erat dengan peradaban, keduanya bertalian dan saling mengisi. Suatu negara tanpa peradaban sukar untuk dibayangkan bagaimana wujudnya. Sebaliknya, peradaban tanpa negara adalah tidak mungkin karena hal itu bertumbuh pada naluri manusia untuk bekerja sama. Ibnu Khaldun mengangkat contoh negara-negara pra-Islam
maupun sesudah Islam, di mana Bizantium, Persia, dan Arab muncul kemudian hancur karena unsur solidaritas dalam negara tersebut. Dalam pandangan Ibnu Khaldun, tipologi negara dengan tolak ukur kekuasaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, al-mulk al-tabi'i, negara dengan ciri kekuasaan alamiah. Ciri negara ini biasanya sang pemimpin berlaku sewenang-wenang dan cenderung diktator, sehingga prinsip keadilan diabaikan, yang terpenting hanya keunggulan dan kekuatan. Kedua, al-mulk al-siyasi, negara dengan ciri kekuasaan politik yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, negara hukum, siyasah diniyah, adalah negara yang menjadikan syariah atau hukum Islam sebagai fondasinya. Yang kedua, hukum sekuler atau siyasah akliyah, adalah negara yang hanya berdasarkan pada hukum sebagai hasil rasio manusia tanpa mengindahkan hukum yang bersumber dari wahyu. Yang ketiga adalah republik ala Plato atau siyasah madaniyah. Dalam negara ini, segelintir orang elit duduk sebagai penguasa, memerintah atas segolongan budak-budak. Yang kedua adalah keharusan mendirikan lembaga kepemimpinan. Menurut Ibnu Khaldun, manusia mempunyai sifat memiliki, merampas, dan menguasai milik sesamanya. Untuk itu, manusia memerlukan sebuah kepemimpinan yang bisa mengendalikan kehendak mereka dan membuat aturan-aturan tertentu untuk kebaikan mereka. Yang ketiga adalah kualifikasi pemimpin. Jabatan pemimpin politik merupakan jabatan yang penting dan menentukan manusia memerlukan pemimpin yang akan melaksanakan kekuasaan, mengatur, dan mengendalikan kehidupan manusia dari sifat agresivitas. Maka pemimpin harus memenuhi persyaratan tertentu agar ia mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Untuk itu, seorang pemimpin menurut Ibnu Khaldun adalah harus berasal dari kalangan sendiri, mempunyai kemampuan menguasai warganya, mempunyai kekuatan, kewibawaan, dan kewenangan. Dan syarat memenuhi pemimpin, menjadi pemimpin adalah berilmu, pengetahuan, bersifat adil, kafayat atau mampu, dalam hal ini mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hukum-hukum yang ditetapkan oleh undang-undang, mampu memobilisasi rakyat, mampu mengendalikan politik kenegaraannya, mampu berdiplomasi, dan lain sebagainya. Yang terakhir, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat adalah cara pengangkatan. Terdapat 2 cara pengangkatan. Yang pertama, penunjukan dari pemimpin terdahulu kepada seorang yang dipercayai untuk menjadi penggantinya. Yang kedua, bayat atau pengangkatan wakil-wakil umat jika para wakil rakyat mempunyai pendapat yang berbeda tentang calon pemimpinnya. Yang kelima, hubungan antara pemimpin dan rakyat. Pemimpin bukanlah seorang yang memaksakan kehendaknya kepada orang lain, akan tetapi seorang yang melakukan suatu tugas sosial yang penting, yang tujuannya berkaitan erat dengan kelanjutan eksistensi manusia. Ia dinamakan pemimpin karena mengurus persoalan rakyat. Pemimpin adalah seorang yang mempunyai rakyat, dan rakyat adalah seorang yang mempunyai pemimpin. Selanjutnya. Yang terakhir, kontekstualisasi dengan masa sekarang. Kontekstualisasi dengan masa sekarang itu hubungan prinsip demokrasi dalam konsep Asabiyah Ibnu Khaldun. Ada 3 prinsip demokrasi dalam konsep Asabiyah Ibnu Khaldun. Pertama, supremasi hukum. Dalam konsep Asabiyah, supremasi hukum adalah syarat mutlak yang harus ditegakkan dalam sebuah negara. Pengetahuan akan hukum sendiri menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yang oleh Ibnu Khaldun dijadikan sebagai syarat mutlak yang harus dimiliki seorang raja dan diimplementasikan dalam kehidupan bernegara dengan berlandaskan keadilan. Dengan demikian, supremasi hukum dalam konsep Asabiyah sebagaimana penjelasan di atas sangatlah demokratis, sebab supremasi hukum dan keadilan adalah merupakan bagian inti dari tegaknya sebuah negara yang demokratis. Lalu yang kedua, persamaan atau al-musawa dalam konsep Asabiyah tertuang pada perjanjian antara masyarakat dan solidaritas kelompoknya. Solidaritas kelompok dan negara atau raja. Dengan demikian, negara menjamin bagi warganya akan persamaan hak utamanya dalam hal kesejahteraan dan keamanan. Satu hal yang patut diketahui bahwa Ibnu Khaldun adalah seorang pemikir Islam yang memasukkan salah satu kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah tidak memihak kepada kelompok tertentu. Jika demikian, maka persamaan hak yang terdapat dalam konsep Asabiyah sangatlah demokratis dan masih relevan untuk diterapkan. Lalu yang ketiga, pemimpin berasal dari partai besar atau pemilu. Pemilihan kepala negara dalam konsep Asabiyah berdasarkan suara terbanyak yang dipilih lewat kompetisi antara solidaritas kelompok adalah merupakan sebuah mekanisme yang terus berubah seiring dengan perkembangan zaman.
Perubahan ini dapat dilihat dari perjalanan konsep asabiah itu sendiri, yang dari waktu ke waktu terus berkembang, khususnya dalam pemilihan raja atau kepala negara. Mulanya pemimpin itu harus berasal dari satu nasab atau keturunan, kemudian satu suku, dan terakhir berdasarkan suara terbanyak atau asabiah terkuat atau terbesar yang dipilih langsung oleh masyarakat dari berbagai suku lewat kompetisi antara solidaritas kelompok. Dengan demikian, konsep asabiah sejalan dengan ide demokrasi, khususnya dalam hal pemilihan kepala negara. Dalam konsep demokrasi kepala negara berasal dari partai terkuat atau suara mayoritas yang dipilih melalui kompetisi antara partai politik lewat pemilu. Selesai. Next. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan terkait Ibnu Khaldun. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.